Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridian Septama, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas modul 3.3, yaitu terkait tentang operator logika dalam Python. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Bayu Alfasya dengan NPM 221501023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Airta Pratiwi dengan NPM 221506143. Perkenalkan, nama saya Keisha Dwinova Rohima dengan NPM 221506147. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 221506151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arida Pertama dengan PM 221506155. Perkenalkan, nama saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Baiklah, sekarang kita bisa masuk ke bagian pertama, yaitu penjelasan mengenai komputer logik atau operator logika beserta contoh-contoh dari operator logika. Kepada saudara Aryuda Pratama dipersilakan. Baik, komputer logika adalah aspek desain komputer mengenai operasi dasar dan struktur di mana semua sistem komputer dibangun. Operator logika juga digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu yang benar atau true dan yang salah atau false. Operator logika juga digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses perulangan atau looping. Contoh operator logika ada AND, OR, dan NOT. Yang pertama ada AND. Salah satu operator konjungsi logis di Python adalah AND. Ini adalah operator biner dengan prioritas yang lebih rendah dari yang diungkapkan oleh operator pembanding. Operator AND pada Python dapat dilakukan menggunakan function AND atau AND. Nilai kebenaran operator AND adalah benar ketika kedua operator bernilai benar. Yang kedua ada OR. OR adalah operator disjungsi. Operator OR pada Python dapat dilakukan menggunakan fungsi OR atau garis. Operator OR mempunyai nilai kebenaran salah saat kedua operator bernilai salah. Yang kedua ada NOT. Operator NOT pada Python berarti negasi dari operan yang dimuat, false menjadi true dan true menjadi false. Baik. Kembali ke Tegar. Terima kasih saudara Aryuda. Sekarang kita bisa masuk ke bagian kedua, yaitu penjelasan operator bitwise beserta dengan tabel kebenaran daripada operator. Kepada saudara Keisha, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini ada operator bitwise, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sama dengan operator logika, ada 4 operator yang memungkinkan untuk memanipulasi satu bit data, yaitu AND sebagai konjungsi bitwise, OR sebagai disjungsi bitwise, negasi sebagai negasi bitwise, dan ada satu tambahan yaitu XOR sebagai bitwise eksklusif. Di sini dapat dilihat contohnya pada tabel kebenaran. Yang di samping ini ada bitwise tabel kebenaran bitwise operation. Untuk negasi, argumen pertama yaitu false jika dinegasikan menjadi true. Yang kedua, argumennya true jika dinegasikan menjadi false. Lalu tabel kebenaran di bawahnya ada bitwise operations untuk AND, OR, dan XOR. Di sini yang pertama ada AND. Jika A di-AND-kan dengan argumen B. Seperti contohnya dapat dilihat, false dan false menghasilkan false. False dan true menghasilkan false. True dan false menghasilkan false, serta true dan true menghasilkan true. Karena nilai kebenaran operator AND adalah benar ketika kedua operan bernilai benar. Lalu selanjutnya ada OR jika argumen A di-OR-kan dengan
argumen B. Seperti dilihat pada contoh yaitu false di-OR-kan dengan false, maka dihasilkan false. Yang kedua false di-OR-kan dengan true, maka menghasilkan nilai true. True di-OR-kan dengan false, maka menghasilkan nilai true. Dan true di-OR-kan dengan true, maka menghasilkan nilai true juga. Di sini operator OR mempunyai nilai kebenaran salah saat kedua operator bernilai salah. Lalu yang terakhir ada XOR. Dapat dilihat pada contoh pertama yaitu false XOR dengan false, maka menghasilkan false. Lalu false XOR true, maka menghasilkan true. True XOR false, maka menghasilkan nilai true. Lalu true XOR true, maka menghasilkan nilai false. Di sini karena operasi XOR mempunyai definisi setiap tapi tidak semua, operator XOR memberikan nilai kebenaran benar saat jumlah operator bernilai ganjil. Selanjutnya saya kembalikan ke Tegar. Ya, terima kasih kepada Saudari Keisha. Sekarang kita bisa masuk ke bagian ketiga, yaitu operasi logis. Bagaimana cara mengerjakan dari soal operasi logis, bagaimana cara kerja dari operator logika. Jadi, di sini kita bisa melihat ada contoh, yaitu bilangan X bernilai 15 dan bilangan Y bernilai 2. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah nilai hasil jika X di-N-kan dengan Y, X di-OR-kan dengan Y, X dinegasikan, dan X di XOR-kan dengan Y. Jadi, pengerjaannya adalah next. Nah, jadi cara pertamanya adalah kita konversikan dulu bilangan tersebut menjadi bilangan biner. Kan angka 15 itu masih termasuk bilangan. Kita konversi ke biner, bagaimana caranya? Jadi, kita buat dulu angka 1 di paling ujung atau satu angka 0 yang bernilai 2 pangkat 0 atau 1. Selanjutnya kita bisa geser ke kiri, yaitu angka 2 pangkat 1. Geser ke kiri lagi 2 pangkat 2. Dan geser ke kiri lagi 2 pangkat 3. Mengapa kita berhenti di 2 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3 sendiri itu nilainya jika 8 lalu geser jadi 4, geser 1, jika mereka terus semua, maka hasilnya 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 bernilai 15. Nah, bisa kita lihat, itu pertama nilai 15 sendiri itu 1, 1, 1, 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, 2 pangkat 3 bernilai true, 2 pangkat 2 bernilai true, 2 pangkat 1 bernilai true, dan 2 pangkat 0 bernilai true. Jadi, totalnya adalah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, yaitu 15. Lalu untuk Y sama dengan 22, ini dia menjadi angka 5 digit. Kenapa 5 digit? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, 2 pangkat 3 sendiri kalau mentok itu nilainya 15. Dan 22 itu lebih besar daripada 15. Sehingga kita menambah lagi 1 digit di sebelah kiri, yaitu pangkat 4. 16. Jika kelima ini true, berarti nilainya 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, yaitu 31. Nah, untuk bilangan biner daripada 22 ini sendiri, itu bisa kita cek, yaitu 10110. Kenapa bisa demikian? Bisa kita lihat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4. Itu kalau kita jumlahkan adalah 16 tambah 4 tambah 2. Jika ditotalkan menjadi 22. Nah, setelah kita konversikan bilangan integer tersebut di bilangan biner, barulah keempat soal tadi bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu X dan Y. X tadi nilai kan 1111 4 digit. Namun karena ini Y-nya 5 digit dan X-nya 4 digit, berarti di X itu di paling kiri kita tuangkan lagi yaitu angka 0. Jadi jika kita X dan Y ini kita N kan, 0111
1 dan 10110 itu bisa kita bikin dan 0 bertemu dengan 1 dipatri itu hasilnya false, berarti 0. Geser ke kanan 1 dan 0 itu false lagi karena true ketemu false. Geser lagi ke kanan 1 dan 1, true dan true, itu nilainya true. Geser ke kanan lagi itu true dan true lagi, hasilnya 1 lagi. Dan paling kanan itu true and false, itu hasilnya false. Nah, didapatlah ini berarti bilangan biner dari X dan Y itu 00110. Jika kita hitung nilainya, dapatlah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1, yaitu 4 ditambah 2, nilainya adalah 6. Nah, untuk yang kedua yaitu OR, X OR Y, itu cara mengerjakannya mirip daripada yang A, X dan Y. Bedanya, itu jika salah satu bilangan dari X dan Y nilainya true, itu otomatis hasil akhirnya akan true. Bisa kita lihat, X-nya 0, Y-nya 1, itu di bawahnya hasilnya menjadi 1. Geser ke kanan lagi, X-nya 1, Y-nya 0, itu hasilnya menjadi 1. Digeser ke kanan lagi, X-nya 1, Y-nya 1. True or true, itu hasilnya true. Geser lagi ke kanan, true or true, hasilnya true. Geser paling kanan, true, false, itu hasilnya true. Nah, kita hitung lagi, berapakah nilai dari bilangan ini? Nilainya adalah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Yaitu 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, itu totalnya 31. Nah, lalu untuk C, dia adalah negasi dari X. Bagaimanakah negasi itu? Jadi tinggal klik aja, yang true menjadi false, yang false menjadi true. Bisa kita lihat, tadi kan nilai dari X-nya adalah 1111. Jika kita negasikan menjadi 100, yang berarti nilainya ada 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, yaitu 16. Terakhir adalah X XOR Y. Nah, maksud dari XOR ini apa? Jadi pada XOR ini adalah jika kedua bilangannya itu sama-sama true atau sama-sama false, maka hasilnya false. Namun jika mereka berbeda, itu hasilnya true. Bisa kita lihat, X-nya 0, Y-nya true. Gitu. Hasilnya adalah 1. Lalu geser ke kanan lagi, 1, Y-nya 0. Itu hasilnya menjadi 1. Lalu geser lagi, X-nya 1, Y-nya 1. Itu karena dua-duanya sama, itu menjadi 0. Geser ke kanan lagi demikian, 1 bertemu 1, nilainya menjadi 0. Geser paling kanan, 1 bertemu 0, nilainya jadi 1. Sehingga kita dapatlah bilangan 11001, yang jika kita hitung, berarti 6 tambah 8 tambah 1, yaitu 25. Nah, yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk materi bagian binary left shift dan binary right shift. Yang pertama yaitu binary left shift kepada saudara Diana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan binary left shift, operator bitwise shift left, atau dengan simbol seperti itu, adalah operator yang akan menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kiri. Operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, lalu menggeser angka dari bilangan biner tersebut ke kiri, dan setelah itu akan mengubahnya kembali ke bilangan desimal. Nah, contohnya sendiri itu tadi ada X sama dengan 15, yang apabila dikonversi nilai X tersebut menjadi biner, itu adalah 1, 1, 1, 1. Nah, jika dikonversi menjadi biner, itu dari sebelah kanan, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadinya 8, 4, 2, 1. Yang apabila dijumlahkan itu 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 15. Nah, untuk binary left shift ini sendiri, operator ini
nambahin 0 di sebelah kanan, di ujung kanan. Sehingga apabila dikonversi menjadi nilai integer, itu prosesnya itu 2 pangkat 0 dari sebelah kanan, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, apabila dijumlahkan, itu adalah 16 ditambah 8, ditambah 4, ditambah 2, dan ditambah 0, yang hasilnya adalah 30. Sehingga apabila dikonversi menjadi bilangan integer itu adalah 30, dengan operator bitwise shift left. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fiska untuk penjelasan dari binary right shift. Baik, selanjutnya materi binary right shift. Operator bitwise right shift ini adalah operator yang akan menggeser representasi biner dari sebuah bilangan bulat X ke kanan. Caranya dengan memasukkan angka 0 di sebelah kiri dan menghapus bit paling kanan. Di sini terdapat contoh dengan nilai biner 1111 yang akan dikonversikan ke bilangan integer dengan mengalihkan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3, sehingga didapatkan hasil 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 15. Untuk mengubah ke RiveSeq ini, kita dapat menghapus bit yang paling kanan sehingga menjadi 111, lalu diubah ke integer dengan mengalihkan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2, sehingga didapatkan hasil 4 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 7. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator, Tegar. Terima kasih Saudari Airta dan Saudari Fiska yang telah menjelaskan binary left shift dan binary right shift. Nah, yang terakhir yaitu bagian materi daripada implementasi operator logika di dalam Python yang akan dijelaskan oleh saudara Niko. Kepada Niko, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah bit shifting di Python. Ini berupa codingan Python yang berisi tentang materi-materi tadi, yang ada AND, ada bar, ada XOR, ada negasi, dan left shift sama right shift. Di sini ada kepotong, harusnya ada X sama dengan 9. Oke, selanjutnya itu adalah bit shifting di Python. Sebelumnya di sini tuh ada X sama dengan 9. Waduh, bentar. X sama dengan 9. Di sini ada, di atasnya itu ada X sama dengan 9. Apa ya? Oh, lanjut ya. Di line selanjutnya itu ada print X berisi angka. Ini sebuah argumen. Kemudian ngeprint nilai dari X. Kemudian argumen lagi, kemudian binary variable X. Kan di sini kan nilainya X itu nilainya 9. Dia kalau dalam biner itu berapa? Di print itu di yang bagian sini. Yang bagian sini. Coba. Yang coba. Dia ngeprintnya di baris yang ini. Di sini tuh X kan bernilai 9. Yang ini menampilkan yang ini. Kemudian yang bin dalam kurung X ini menampilkan yang ini. Nilai 9 dalam biner. 9 itu dalam biner nilainya tuh 1001, sedangkan Y yaitu bernilai 1000. Oke. Yang pertama kan ada X dan Y. Cara pengerjaan itu sama. X dan Y kan kalau N kan itu kalau false ketemu false tetap false, kalau true ketemu true tetap true, kalau true ketemu false jadinya false. Di sini tuh sama cara pengerjaannya. Jadi karena awalnya itu 1 bertemu dengan 0, nanti dia akan
bakal menghasilkan, kalau di N kan tuh bakal bernilai 0. Kemudian kalau 0 ketemu 0 0 juga, ini juga 0. Kemudian 1 bertemu 1 jadinya 1. Jadi di sini hasilnya 8 karena 8 itu dalam biner tuh 100. Eh ngelihat ngelihat nilainya itu 8 itu dari, kalau pengkonversian dari biner ke desimal itu tuh dilihat dari bit paling kanan dulu. Yang kanan itu kan ada 0. Di sini tuh di bawahnya itu ada 2 pangkat 0. Kemudian ada 2 pangkat 1. Kemudian hingga sampai sini ini 2 pangkat 3. Kemudian dari 2 pangkat 0 ini kan bernilai 1. Satu ini bernilai 2. Nanti di sini 2 pangkat 2 bernilai 4. Kemudian di sini ada bernilai 8. Kemudian dari 8421 ini dikalikan dengan bitnya. Bit yang ada di atasnya. Jadi itu yang yang satu dikalikan dengan 0, 2 dikalikan dengan 0, 4 dikalikan dengan 0, 8 dikalikan dengan 1. Jadi ini eh, sisanya adalah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Yang mana nilainya adalah 8. Begitu. Kemudian ini lambang bar. Ada lambang bar. Bar itu eh, dapat disebut juga sebagai apa namanya? Oh, at- kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau di OR itu tabel kebenarannya itu, kalau true ketemu true itu true, false ketemu itu false ketemu false itu false. Tapi kalau true ketemu false itu nilainya itu true. Jadi sama pengerjaannya kayak N tadi. Satu ketemu 0 itu nilainya 1. Kemudian 0 ketemu 0 itu 0. 0 ketemu 0, 0 lagi. Kemudian 1 ketemu 1 itu nilainya 1. Jadi nilai biner yang dapat tuh 1001. Kemudian dikonversikan ke bilangan desimal. Jadi sama seperti tadi, 2 pangkat 0 dulu, kemudian 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 3 di sini. Tadi kan udah diketahui 8, coba. Tadi udah diketahui itu ada 8, 4, 2, sama 1. Nah, 8, 4, 2, 1 ini dikalikan dengan binernya yang di atas ini, yang 101 ini. Kemudian berarti dapatnya itu 8 ditambah dengan 0, ditambah dengan 0, ditambah dengan 1. Dan hasilnya adalah 9. Jadi sesuai dengan yang ditampilkan di sini, nilainya itu adalah 9. Kalau yang ini, yang lambang seperti segitiga gitu, tapi nggak ada alasnya, itu tuh adalah eh, bitwise untuk exclusive OR atau XOR. Di exclusive OR itu, dia itu kalau true ketemu true itu nilainya false, kalau false ketemu false itu true, false juga. Sedangkan kalau true ketemu false itu nilainya true. Jadi kalau di situ satu satu ketemu satu ketemu nol itu nilainya true, sedangkan nol ketemu nol itu jadinya nol, nol ketemu nol itu nol, satu ketemu satu itu nol, karena dia eh, ini yang XOR. 0001 tadi kan eh, paling kanan itu kan 2 pangkat 0 ya. Jadi tinggal 2 pangkat 0 itu nilainya 1 kan. Jadi 1 kali 1 nilainya 1 doang. Jadi sesuai dengan yang di sini. Kemudian ada lambang negasi. Lambang negasi itu seperti ya seperti yang ditunjukkan di sini, yang lambangnya seperti ini. Yaitu adalah lambang negasi. Negasi dari X yang bernilai 9. Jadi kan yang bernilai 9 itu kan X itu kan yang ini, yang 1001 yang ini. Jika dinegasikan berarti satunya jadi 0, 0 itu jadi 1, 0 ini jadi 1, yang ini jadi 0. Kemudian eh,
tuh yang negasi itu kan yang 9 tuh nilai binernya itu 1001 kan. 11101 itu dalam dalam biner tuh kalau dinegasikan jadinya yang ini yang satunya dinegasikan, yang nolnya juga dinegasikan. Jadinya 0110. 110 ini nilainya itu ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Jadi 4 ditambah dengan 2 itu nilainya adalah 6. Di sini ada kesalahan, ini seharusnya nilainya adalah 6. Udah, lanjut kok kan. Oke, selanjutnya ada left shift. Di sini nilainya itu 1. Jadi kalau left shift itu kan dia akan menambahkan satu bilangan 0 di paling kanan. Jadi kayak digeser gitu doang ke kanannya. Jadinya itu eh, jadi itu jadi di kalau di left shift itu dia akan menambahkan 1 0 di sebelah kanan. Kalau right shift itu dia akan menghapus eh, bit paling kanan. Jadi kalau left itu dia menambahkan ke paling kanan, kalau right itu menghapus yang paling kanan. Jadi itu kan di sini kan 9 itu kan 1001 awalnya. Kemudian karena di left shift jadinya ditambahin 0. Karena di sini ditambahin 0, jadinya ada perubahan dalam pemangkatan tadi. Jadi ya di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, sampai di sini nanti 2 pangkat 4. Jadinya angkanya berubah. 2 pangkat 4 itu kan 8. 16. 2 pangkat 4 itu kan 16. Sedangkan di sini kan 2 pangkat 1 kan 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikali dengan 1 itu 2. Jadi 16 tambah 2 itu bernilai dengan 18. Sama dengan yang di sini. Kalau yang reksif, yang reksif itu dia menghilangkan apa namanya? Menghilangkan angka paling kanan pada eh, menghilangkan angka paling kanan pada bitnya. Jadi awalnya itu 1001, kemudian yang paling kanan itu kan 1 dihilangkan. Jadi sisanya cuma 100. Di sini pangkatannya tadi berubah juga, jadinya di sini 2 pangkat 0, yang di awal ini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, kemudian di sini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu kan bernilai 4, dan 0 itu 2 pangkat 1 dikali 0, 2 pangkat 0 dikali 0, hasilnya 0 juga, jadinya sisanya cuma 4, sesuai dengan yang ada di bawah sana. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Niko yang telah menjelaskan bagaimana implementasi daripada operator logika pada Python. Nah, tidak terasa telah sampai kepada penghujung daripada acara. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan adalah operator logika merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah kondisi logika, yaitu logika yang true atau benar dan logika yang bernilai false atau salah. Nah, contoh daripada operator logika ini terdapat AND, OR, NOT, XOR, serta terdapat juga operator shift dan shift. Nah, untuk menghitung daripada logika ini sendiri, kita memerlukan konversi dari bilangan integer atau desimal menjadi bilangan biner yang bernilai 0 dan 1. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman sekalian meminta maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang berkenan ataupun agak sulit untuk dimengerti.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.